Karena kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia halalnya aja dihisab, wa haramuha iqab, haramnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia jemaah. Dunia tuh kayak begitu tuh. Yang selama ini kita kejar-kejar tuh, kita mengejar cari rezeki yang halal. Bagus cari rezeki yang halal, tapi ingat rezeki yang halal itu bakalan dihisab, diperhitungkan. Dan hisab itu mungkin butuh waktu. Sampai dalam hadis diungkapin, yadkhulul fuqara qabla al-aghniya binisfil yawm. Yadkhulunal jannah qabla al-aghniya binisfil yawm. Orang fakir, orang miskin ini masuk surganya lebih cepat setengah hari daripada orang kaya. Dia lebih cepat setengah hari daripada orang kaya masuk surganya, cuma sekalian. Setengah hari di akhirat berapa lama, Pak? Hah? Berapa lama? Kalau setengah hari di akhirat, satu harinya inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di akhirat itu macam 1000 tahun di dunia kita. Sekarang kita simpel lagi ini aja deh. Kalau misalnya masuk hotel tuh biasanya check in jam 2 check in masuk jam 2. Kalau seandainya kata resepsionis, Pak, hotelnya kosong, boleh masuk dari jam 10, itu kita girangnya, bahagianya luar biasa. Ya enggak? Harusnya jam 2 baru boleh masuk, karena kosong udah rapi hotel, udah masuk deh dari jam 10. Itu girangnya luar biasa, hitungan jam. Bisa rebahan di kamar hotel lebih cepat. Bagaimana nih orang fakir, orang miskin yang masuk surganya setengah hari lebih dulu daripada orang kaya, jemaah sekalian. Maka bahagianya jauh lebih luar biasa lagi. Coba kalau misalnya dibalik, harusnya check in masuk hotelnya jam 2. Kata resepsionis hotelnya, Pak, nih mohon maaf ada kesalahan teknis, ntar masuk hotelnya baru bisa maghrib. Kira-kira gimana tuh? Kita kesel apa kesel gimana? Oh, itu luar biasa kita kesel. Padahal cuma hitungan jam doang, dari jam 2 sampai maghrib geser 4 jam lah. Tapi gara-gara terlambat aja kita keselnya masuk hotelnya udah luar biasa. Apalagi terlambat kita masuk dalam surga. Maka di sini kata orang ulama yang mengatakan, orang fakir yang sabar lebih dulu, lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Tapi kata yang lainnya lagi, enggak, itu kan orang fakir sabar bisa-bisanya, tapi orang kaya yang bersyukur bisa aja. Dia bayar antrian lebih cepat. Pernah masuk Dufan nggak? Ada yang masuk Dufan itu tiketnya tiket yang reguler, antrinya panjang, ya. Antrinya panjang, tiket reguler. Tapi kalau orang kaya dia bayarnya 1 juta, jemaah sekalian, nggak pakai jalur antrian, nggak pakai jalur antrian lagi. Pintunya khusus, lebih cepat. Inilah keunggulannya orang kaya. Kata ulama yang mengatakan al-ghani syakir lebih afdal. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Dia bisa memotong itu semuanya, dia bisa membayar itu semuanya dengan apa? Dengan harta yang Allah Ta'ala titipkan. Di kesempatan menghidupkan antara maghrib dan isya, kita akan sedikit membahas syarah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Abi Dzar. Diceritakan, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anna an-nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون أو ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة والأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Jamaah sekalian, malam hari ini kita akan
menjelaskan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar. Jadi ceritanya, annan nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi. Ada sebagian dari umat Nabi Muhammad, sebagian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang nyamperin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah biasa sahabat itu kalau punya permasalahan, punya pertanyaan, ngadu baliknya pada Rasulullah SAW. Inilah bimbingan yang benar jemaah sekalian. Kita kalau punya permasalahan, kita kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita nggak bisa balik langsung kepada Rasulullah SAW, maka yang mewarisi Rasulullah SAW, yang mewarisi ilmunya Rasulullah, yang mewarisi adabnya Rasulullah SAW, atau bisa kita bilang cari guru yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dari zaman dulu baliknya ke Rasulullah. Dari zaman sahabat punya masalah ngadu sama Rasulullah, ngadu sama Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah tiada, jemaah sekalian, dilanjutkan kepada fuqaha'us sahabat, yaitu para ahli fikihnya, ulama atau sahabat yang paling ngerti dengan agama jemaah sekalian. Karena masing-masing punya bidangnya. A'lamukum bil halal wal haram Mu'adz, afradukum Zaid. Ya, Rasulullah pernah menjelaskan orang yang paling ngerti halal dan haram Mu'adz bin Jabal, yang paling ngerti ilmu faraid Zaid bin Harithah. Masing-masing ada bidangnya jemaah sekalian. Nah, ini sahabat ini datang pada Rasulullah SAW ngadu sama Rasulullah. Ngadunya apa? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya ini ngeborong semua amal kebaikan. Orang kaya ini ngeborong semua pahala. Jadi orang kaya pahalanya banyak banget. Lihat. Berarti ini yang ngadu siapa? Orang miskin. Orang miskin, orang fakir dari sahabat. Ngadunya apa? Bukan ngadu dengan kemiskinannya, bukan ngadu tentang melaratnya kehidupan, bukan ngadu tentang dia minta duit, minta harta, minta sedekah lah. Orang miskin di zaman Rasulullah ngadunya ngadu yang lain. Apa aduannya? Ya Rasulullah, orang kaya ngeborong semua pahala, dihabisin semuanya sama pahala sama dia. Yusalluna kama nusalli, dia orang kaya salat, kemudian kita pun juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi wahai Rasulullah, yang membedakan mereka orang kaya bisa bersedekah dengan harta yang banyak, sementara kita ini orang-orang fakir, orang-orang miskin nggak bisa bersedekah dengan harta yang banyak tersebut. Lihat, ini kira-kira zaman sekarang ada nggak yang model kayak begitu? Orang miskin ngadunya kayak begitu cuma sekalian. Dia ngadunya bukan minta masalah hartanya, tapi apa? Cemburu, namanya bukan hasud. Al-mu'min la yahsud walakin yaghbit. Mukmin itu tidak hasud, tidak iri, tetapi yaghbit. Yaghbit ini ghibtah. Ghibtah dalam arti maknanya iri yang berpahala. Iri yang berpahala. Ada iri yang berdosa, itu hasud jemaah sekalian. Ya, kita sering mendengarkan ungkapan tetangganya yang beli kulkas dia yang kedinginan, tetangganya yang beli kompor dia yang kepanasan. Itu ungkapan-ungkapan orang-orang hasud begitu jemaah sekalian. Orang hasud diazabnya 2 kali. Di dunia kena azab. Kenapa kena azab? Ketika yang dihasutin dia bahagia, dia bakalan sedih luar biasa. Dia bakalan kesel luar biasa. Itu diazab 2 kali. Nanti di akhirat siksaannya lebih besar lagi jemaah sekalian, karena kehasutannya tersebut. Nah, ini mukmin ini enggak hasud. Ciri orang beriman itu enggak hasud. Tetangganya dapat nikmat, dia ikut merasakan kebahagiaannya. Tetangganya bahagia, dia ikut bahagia. Tetangganya sedih, dia ikut sedih. Ini jemaah sekalian, kita harus belajar merasakan apa yang dirasain oleh saudara kita. Saudara kita lulus kuliahnya, kita ikut bahagia, kita doain. Saudara kita berhasil bisnisnya, kita ikut bahagia. Saudara kita tertimpa musibah, meninggal saudaranya atau meninggal ayahnya, kita ikut sedih juga jemaah sekalian. Jangan kebalikan, jangan kebalikan. Maka di sini namanya ghibtah. Ghibtah ini iri yang mendapatkan pahala. Iri yang bermakna positif. Dia saudaranya dapat nikmat, ya Allah, sebagaimana kau muliakan dia. Dia dikasih mobil Avanza, ana dikasih mobil Xenia aja ya Allah.
Itu bagian dari ghibtah, makna iri yang positif jemaah sekalian. Tanpa mengharapkan supaya ini itu mah barang cicilan, dia dapat dari kerja apaan tuh dia bisa punya mobil kayak begitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan hasud jemaah sekalian. Mukmin la yahsud, mukmin enggak hasud, tapi yaghbit, ghibtah. Sampai di dalam hadis ada begini, Rasulullah menjelaskan, al-mutahabuna bi jalali lahum manabir min nurin yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena aku, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mencintai karena Allah, pasangan suami istri saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lahum manabir min nur. Kelak dia mendapatkan posisi di mimbar-mimbar yang bercahaya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sampai-sampai orang-orang yang mati syahid, Nabi iri ngelihat kedudukannya, cahayanya berkemilau di surga, dia bisa duduk di mimbar-mimbar bercahaya. Jadi irinya, ini punya siapa? Ini Nabi, ini para Nabi bertanya, ini punya siapa? Para syuhada yang terbunuh mati syahid di dunia, jemaah sekalian, bertanya, ini punya siapa? Ini punya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang mati syahid, Nabi, oh kalau begitu aneh pengen banget bisa mendapatkan kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ghibtah jemaah sekalian. Nah, ini orang miskin, orang fakir ngadu sama Rasulullah, ghibtah sama orang kaya. Orang kaya bisa sedekahnya banyak. Bisa sedekahnya banyak. Pelajaran ya jemaah sekalian, orang kaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikenalin dari apanya? Dari sedekahnya yang banyak. Kalau zaman sekarang orang kaya bisa dikenalin dari apanya cuma sekalian? Dari subscriber YouTube-nya yang banyak, dari tampilan apa videonya banyak yang nge-like. Kemudian apa? Dia pamerin kelihatin nih harta kekayaannya. Dari outfitnya dia bisa nilai. Zaman sekarang kayak begitu. Zaman dulu ya, para sahabat kalau mau tahu orang kaya apa enggak, lihat sedekahnya banyak enggak? Lihat zakatnya banyak enggak? Ya, ketika zakatnya banyak, oh berarti ini orang kaya. Nah, ini yang diiriin sama orang miskin jemaah sekalian. Ini yang diiriin sama orang fakir jemaah sekalian. Maka mereka ngadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa orang yang kaya itu bisa dikenalin dengan zakatnya. Zakatnya yang banyak jemaah sekalian. Meskipun ada ungkapan yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat lagi ini adalah as-sakhi la yajibuz zakah. Orang yang dermawan nggak kena wajib zakat. Orang yang dermawan nggak kena wajib zakat. Kok bisa? Kenapa ya jemaah sekalian? Karena orang yang dermawan dia nggak timbun hartanya. Dia nggak timbun hartanya. Dia punya duit keluarin. Dia punya duit dioper. Dia punya duit dioper. Beda sama orang yang kena wajib zakat. Orang yang kena wajib zakat itu apa? Ada duit yang atau harta yang mengendap jemaah sekalian. Taruh dia punya tabungan 100 juta, sampai tahun depan ada 100 juta lebih jemaah sekalian, baru dia kena wajib zakat. As-sakhi, orang yang dermawan nggak kena wajib zakat. Kenapa? Karena nggak pernah nimbun duit jemaah sekalian. Maka ya, orang bayar zakat itu bagus, orang ngeluarin zakat itu bagus. Tetapi ibaratnya orang yang ngeluarin zakat itu baru keluar dari garis orang pelit. Jadi ada batasannya orang pelit nih. Ketika orang ngeluarin zakat, orang tersebut terbebas dari orang pelit. Dia bukan orang pelit. Kenapa? Udah ngeluarin zakatnya. Udah ngeluarin zakatnya. Tetapi orang yang dermawan, dia nggak kena wajib zakat. Kenapa? Karena nggak ada barang atau harta timbunan, nggak punya emas timbunan, nggak punya duit yang mengendap jemaah sekalian. Karena selalu gampang ngeluarin duitnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ajwad min rihil mursalah. Nabi itu disifatin sosok orang yang lebih dermawannya, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin berhembus gimana? Kalau tisu lagi ada angin itu langsung ditiup, terbang cepat jemaah sekalian. Artinya apa? Kenapa ditiup angin cepat? Rasulullah begitu juga, nerima harta jemaah sekalian, cepat berhembusnya, cepat berpindah tangannya, gemar bersedekah, gemar berbagi jemaah sekalian. Maka ini di sini jemaah sekalian pelajaran buat kita semuanya. Pelajaran buat kita semuanya bahwa
Orang yang bisa sedekahnya banyak, orang yang bisa mengeluarkan zakatnya banyak, itu menandakan ciri kekayaan itu orang. Kaya dalam harta jemaah sekalian. Meskipun ada yang lebih dahsyat lagi, itu orang dermawan, as-sakhi la yajibuz zakat. Nah, ini balik lagi ke dalam hadisnya jemaah sekalian. Orang miskin tersebut, orang fakir tersebut ngadu sama Rasulullah SAW. Ini gimana wahai Rasulullah penyelesaiannya? Kalau begini ceritanya, aneh kalah posisinya. Aneh kalah posisinya sama orang-orang kaya. Lihat, orang miskin tersebut kalah posisinya sama orang yang kaya. Maka jawab Rasulullah SAW, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun aw ma tatasaddaqun. Bukankah setiap kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan masing-masing untuk bersedekah. Orang kaya sedekah dengan hartanya. Ente orang miskin sedekah dengan apa? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih yang dibaca bernilai sedekah. Subhanallah. Setiap takbir yang kita baca bernilai sedekah. Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang dibaca juga bernilai sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sedekahnya orang fakir, sedekahnya orang miskin jemaah sekalian. Dia nggak punya harta untuk disedekahin jemaah sekalian, dia punya kemampuan untuk berzikir dengan lisannya, dengan hatinya, bisa mendapatkan pahala sedekah, bisa mendapatkan keutamaan sedekah mereka yang mengeluarkan dengan hartanya jemaah sekalian. Ditambahin lagi sama Rasulullah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, mengajak kebaikan juga bernilai sedekah. Wa naha an munkarin sadaqah, mencegah kemunkaran juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam berhubungannya kalian bersama pasangan kalian juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna sedekah luas jemaah sekalian. Sedekahnya orang kaya jihadnya dengan hartanya. Sedekahnya orang miskin bisa dibilang sama Rasulullah, udah banyakin zikir, banyakin doa, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin takbir, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, artinya abwabul khair banyak. Pintu-pintu kebaikan itu jalurnya banyak. Orang masuk surga jalurnya banyak jamaah sekalian. Ada yang masuk surga dengan sedekahnya. Ada orang yang masuk surga dengan apa? Dengan berbagi ilmunya. Ada orang masuk surga dengan salatnya, dengan tahajudnya, dengan macam-macam jalannya jemaah sekalian. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diberikan amalan ini, ternyata amalan ini bocor kepada orang-orang kaya. Orang kaya mendengar orang miskin, orang fakir dapat amalan kayak begitu jemaah sekalian, dia ngamalin juga. Dia ngamalin juga. Kalau begitu aneh nih sedekah juga, aneh baca tasbih juga. Coba, berarti di zaman tersebut lomba-lombanya tersebut dalam hal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lombanya dalam memperbanyak amal saleh. Orang kaya mendengar bocoran tersebut langsung ngamalin juga. Ngamalin tuh, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diamalin juga jemaah sekalian. Sampai orang miskinnya mendengar ini di dalam riwayat yang lain, tahu diamalin juga sama orang kaya, balik lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nih gimana urusannya nih? Nih orang kaya ngamalin juga. Orang kaya ngamalin juga sebagaimana amalan yang kau berikan kepada kita semuanya. Ini kayak gimana? Maka jawab Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan sesuai kehendak yang Allah mau jemaah sekalian. Allah bisa memberikan kebaikan melalui orang kaya. Ada orang dikehendaki kebaikan dengan kemiskinannya. Maka dari sini ulama ini main gontok-gontokan, mana yang lebih keren? Orang kaya bersyukur atau orang fakir sabar?
Kita kalau disuruh pilih, pilih mana coba? Orang kaya bersyukur atau orang fakir sabar? Ini ulama masing-masing mengeluarkan hujahnya. Masing-masing mengeluarkan hujahnya. Kata sebagian ulama, oh, orang fakir yang sabar, orang yang miskin yang sabar, dia lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Karena hisabnya nggak lama. Cepat jemaah sekalian. Karena kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia halalnya aja dihisab. Kita punya handphone halal apa enggak? Halal. Punya mobil halal. Tapi dihisab jemaah sekalian. Halalnya aja dihisab. Wa haramuha iqab. Haramnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia jemaah sekalian. Dunia tuh kayak begitu tuh. Yang selama ini kita kejar-kejar tuh, kita mengejar cari rezeki yang halal. Bagus cari rezeki yang halal, tapi ingat rezeki yang halal itu bakalan dihisab, diperhitungkan. Dan hisab itu mungkin butuh waktu. Sampai dalam hadis diungkapin, yadkhulul fuqara qabla al-aghniya binisfil yawm. Yadkhulunal jannah qabla al-aghniya binisfil yawm. Orang fakir, orang miskin ini masuk surganya lebih cepat setengah hari daripada orang kaya. Dia lebih cepat setengah hari daripada orang kaya masuk surganya cuma sekalian. Makanya kata ulama sebagian ngunggulin, oh, cakepan orang fakir yang sabar, orang miskin yang sabar, hisabnya cepat, masuk surganya duluanan, lebih cepat setengah hari. Setengah hari di akhirat berapa lama, Pak? Berapa lama? Kalau setengah hari di akhirat, satu harinya inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di akhirat itu macam 1000 tahun di dunia kita. 1000 tahun di dunia jemaah sekalian. 1000 tahun di dunia tuh sama dengan satu hari di akhirat. Berarti orang fakir, orang miskin masuk lebih dulu, lebih cepat daripada orang kaya setengah hari. Sekarang kita simpel gini aja deh, kalau misalnya masuk hotel tuh biasanya check in jam 2, check in masuk jam 2. Kalau seandainya kata resepsionis, Pak, hotelnya kosong, boleh masuk dari jam 10, itu kita girangnya, bahagianya luar biasa. Ya enggak? Harusnya jam 2 baru boleh masuk, karena kosong, udah rapi, hotel udah masuk deh dari jam 10. Itu girangnya luar biasa, hitungan jam. Bisa rebahan di kamar hotel lebih cepat. Bagaimana nih orang fakir, orang miskin yang masuk surganya setengah hari lebih dulu daripada orang kaya, jemaah sekalian. Maka bahagianya jauh lebih luar biasa lagi. Coba kalau misalnya dibalik, harusnya check in masuk hotelnya jam 2. Kata resepsionis hotelnya, Pak, nih mohon maaf ada kesalahan teknis, ntar masuk hotelnya baru bisa maghrib. Kira-kira gimana tuh? Kita kesel apa kesel gimana? Oh, itu luar biasa kita kesel. Padahal cuma hitungan jam doang, dari jam 2 sampai maghrib geser 4 jam lah. Tapi gara-gara terlambat aja kita keselnya masuk hotelnya udah luar biasa. Apalagi terlambat kita masuk dalam surga. Maka di sini kata orang ulama yang mengatakan, orang fakir yang sabar lebih dulu, lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Tapi kata yang lainnya lagi, oh enggak, itu kan orang fakir sabar bisa-bisanya, tapi orang kaya yang bersyukur bisa aja. Dia bayar antrian lebih cepat. Pernah masuk Dufan nggak? Ada yang masuk Dufan itu tiketnya tiket yang reguler, antrinya panjang, ya. Antrinya panjang, tiket reguler. Tapi kalau orang kaya dia bayarnya 1 juta jemaah sekalian, nggak pakai jalur antrian lagi. Pintunya khusus, lebih cepat. Inilah keunggulannya orang kaya. Kata ulama yang mengatakan al-ghani syakir lebih afdal. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Dia bisa memotong itu semuanya, dia bisa membayar itu semuanya dengan apa? Dengan harta yang Allah Ta'ala titipkan. Sampai-sampai diceritain ada orang fakir sabar dan orang kaya bersyukur. Ketemu nih, orang fakir sabar, orang kaya bersyukur. Dia ketemu, orang fakir datang kepada orang kaya, dia minta ngemis. Orang fakirnya bilang, uridu min malillah la minka. Ane pengen minta hartanya Allah, bukan hartanya ente. Coba, orang fakir mintanya keren cuma lihat. Ini orang miskin ngemis, tapi ngemisnya keren. Bukan dia minta-minta kayak biasa, tapi bilang aneh mau minta hartanya Allah, bukan hartanya ente. Kata orang kaya tersebut, khudh hadza lillah la laka. Kalau begitu nih aneh keluarin harta ini untuk Allah, bukan buat ente.
Coba sekalian. Jadi ini mintanya, aneh mau minta harta bukan hartanya ente, hartanya Allah keluarin. Orang kaya yang cerdas, orang kaya yang bersyukur ini juga bilang, aneh kasih harta untuk Allah, bukan buat ente. Coba sekalian. Emang hakikatnya begitu, ya enggak? Hakikatnya harta yang punya kita punya siapa? Punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bahasanya gimana? Bahasanya kita sering lihat keluarkan infak terbaik dari hartamu. Emang harta siapa itu? Emang harta kita? Bukan harta kita. Punyanya Allah, hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak keluarin infak terbaik dari hartamu. Bahkan dalam bahasa Al-Qur'an, man yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Siapa yang mau minjemin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, bakalan dilipat gandakan pinjamannya tersebut, dibalikinnya lebih gede lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu harta punya siapa? Bukan punya kita, punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahasanya Al-Qur'an seolah-olah siapa yang mau minjemin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya punya dia, dianggapnya bakalan diganti baliknya lebih gede lagi. Inilah berinteraksi, bermuamalah dengan riba yang barokah luar biasa aja Mas ya. Kalau kita kullu qardin jara bihi naf'an fahuwa riba, pinjam meminjam yang mengambil asas manfaat riba. Enggak boleh, haram jemaah sekalian. Akan tapi tatkala kita meminjamkan harta yang dititipkan oleh Allah kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi berlipat-lipat ganda, bunga yang penuh barokah jemaah sekalian. Maka orang di sini ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya wahai Rasulullah, ini emang orang kalau datang syahwatnya aja kemudian dilampiasin bisa mendapatkan pahala. Maka kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Wahai fulan, kalau seandainya syahwat diletakkan pada perkara yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Ya Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa. Maka kata Rasulullah, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka begitu pun juga ketika harta syahwat diletakkan pada yang halal, maka baginya pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, di sini kita ambil titik tekannya, betapa kita diajarkan di zaman sekarang ini, silahkan mencari harta yang halal, tapi ingat itu bakalan dihisab ya. Silahkan ambil yang haram, tapi ingat itu bakalan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.